Wamenaker kembali sidak perusahaan yang tahan ijazah. Ya, pemirsa, selain 3 informasi tadi, kami juga memiliki informasi lainnya. Saya Herjuno Syaputra, berikut Sindo Sore selengkapnya. Pertama langsung dari dunia internasional, pemirsa, bagaimana hari ini Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran. Selain merusak infrastruktur, serangan dilaporkan juga menewaskan Panglima Korps Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hussein Salami. Sebuah bangunan apartemen terbakar setelah militer Israel melancarkan serangan rudal ke Teheran. Militer Israel dilaporkan meluncurkan serangan ke Iran dengan nama sandi Operasi Rising Lion. Menurut militer Israel, serangan menargetkan program nuklir Iran dan sebagai tanggapan atas agresi rezim Iran yang sedang berlangsung terhadap Israel. Dilaporkan serangan memakan korban jiwa, namun jumlahnya belum diketahui. Selain di Teheran, serangan Israel juga dilaporkan menargetkan kota Natanz. Israel sendiri dilaporkan umumkan keadaan darurat untuk antisipasi tindakan balasan dari Iran. Panglima Korps Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hussein Salami dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Menurut stasiun televisi pemerintah Iran, Salami berada di salah satu target serangan udara Israel, yakni markas komando militer di Teheran. Selain Salami, dilaporkan Kepala Militer Iran Muhammad Baheri dan 2 ilmuwan Iran juga tewas. Garda Revolusi Iran adalah salah satu pusat kekuatan utama militer Iran, dan Garda ini juga mengendalikan persenjataan rudal balistik Iran. Jenderal Salami menjadi salah satu tokoh yang disegani di Iran. Ia juga sempat masuk dalam daftar tokoh paling berpengaruh di dunia geopolitik Timur Tengah. Ya, Israel dalam pernyataan persnya mengakui bahwa serangan terhadap pusat nuklir Iran adalah serangan Israel untuk menghalangi Iran membuat bom nuklir. Israel mengaku sudah siap melindungi rakyatnya dari serangan Iran. No choice. We are operating against an imminent and existential threat. We cannot allow the Iranian regime to obtain a nuclear weapon that would be a danger to Israel and the entire world. This operation is for our right to exist here, for our future and for our children's future. The State of Israel has the right and the obligation to operate in order to protect its people and will continue to do so. The IDF conducted significant preparations for this operation. We are well prepared both in defense and offense to defend ourselves. The IDF will continue to defend the State of Israel. Ya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Washington tidak terlibat dalam serangan militer Israel terhadap Iran. Dalam pernyataan tertulisnya, Rubio menyebutkan bahwa Israel bertindak secara sepihak untuk membela diri. Amerika Serikat memprioritaskan melindungi pasukan AS di kawasan itu. Ia juga memperingatkan Teheran untuk tidak membalas serangan dengan menargetkan kepentingan ataupun personel Amerika Serikat. Terkait serangan Israel, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Teheran, Iran, meminta warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Iran meningkatkan kewaspadaan. Himbauan ini dikeluarkan KBRI Teheran usai serangan Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran. Selain meningkatkan kewaspadaan, WNI juga diminta menjaga komunikasi dan menginformasikan keadaan serta keberadaan kepada pihak KBRI Teheran. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung kembali memeriksa ex-stafsus Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim bernama Fiona Handayani terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbud-Ristek. Ditemani kuasa hukumnya, Fiona tiba di Jampitsus sekitar pukul 1 siang tadi.
Ini merupakan kali kedua Fiona memenuhi panggilan Kejagung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sebelumnya pada Selasa 10 Juni, Fiona diperiksa selama sekitar 12 jam terkait tugas pokok dan fungsi selama masa pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Mbak Fiona, boleh dikit, Mas Indra, dikit Mas Indra. Hanya mau nyusun, kayaknya seperti hanya kronologi. Jadi mau memaparin kronologi dari awal sampai pengadaan. Hanya menyusun kronologi, mudah-mudahan nggak lebih dari situ. Berarti belum lebih ke teknis ya, Mas? Belum, masih pembicaraan apa aja dimulai dari awal tahun sampai dengan bulan 6 gitu. Ada dokumen tambahan yang itu? Untuk sementara masih yang sama, belum ada. Nanti paling kalaupun nanti ada pengembangan, nanti di akhir kita kasih informasi gitu. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pemeriksaan ex-staf sus Mendikbudristek Nadiem Makarim Fiona Handayani, kami terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Kejaksaan Agung Jakarta. Hamzah, apakah pemeriksaan Fiona masih berjalan untuk saat ini? Juno dan juga pemirsa, terkait dengan pemeriksaan dari salah satu mantan staf sus Nadiem Makarim yang merupakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada periode 2019 dan hingga 2022 ini masih terus berlangsung, di mana Fiona Handayani ini menurut pantauan tim kami sudah hadir di Kejaksaan Agung pada sekitaran pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, dan memang ini merupakan pemanggilan kedua bagi Fiona Handayani sebagai saksi yang diperiksa oleh Kejagung, di mana sebelumnya Fiona Handayani ini sempat diperiksa pada tanggal 10 Juni 2025, yaitu pada Selasa lalu, dan sempat memang diperiksa cukup lama selama 12 jam, dan hingga saat ini kami ini juga di panggilan keduanya Fiona Handayani masih terus diperiksa, dan menurut penuturan dari kuasa hukumnya, Fiona Handayani ini akan menjelaskan terkait dengan tugas pokok serta fungsi selama menjadi staf sus Nadiem Makarim terkait dengan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019 dan hingga 2022, di mana program ini sebelumnya dicanangkan oleh Menteri Nadiem Makarim untuk menjadi program digitalisasi pendidikan untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, di mana jumlah yang diduga menjadi dalam kasus korupsi ini mencapai 9,9 triliun rupiah, dan Fiona ini merupakan salah satu dari ketiga mantan staf sus Nadiem Makarim, yaitu yang lainnya ada Yuristan dan juga Ibrahim Arif, di mana Ibrahim Arif ini juga sempat dikabarkan bahwa sudah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada hari kemarin. Dan saat ini Juno, kami akan terus memantau apakah nantinya Fiona Handayani akan segera keluar dan menjelaskan terkait dengan pemeriksaan yang dijalankan di Kejaksaan Agung kali ini. Sementara itu, Juno. Terima kasih Hamzah Hasibuan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memeriksa ex-staf sus Mendikbudristek era Nadiem Makarim Ibrahim Arif. Ibrahim diperiksa terkait kasus dengan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ibrahim Arif memenuhi panggilan Jampitsus pada Kamis 12 Juni 2025 dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Ibrahim datang pukul 10.15 waktu Indonesia Barat ditemani kuasa hukum. Ibrahim pernah dipanggil untuk dimintai keterangan namun mangkir pada pekan sebelumnya. Baik, rekan-rekan media, bahwa benar penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi berinisial IA, dan yang bersangkutan tadi pagi sudah memenuhi panggilan dari penyidik, dan saat ini tentu pemeriksaan sedang berlangsung. Nanti kita melihat bagaimana perkembangan dari pemeriksaan, tetapi jika dikaitkan dengan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus dan juga terkait dengan tim review dari kajian soal pengadaan Chromebook itu, maka penyidik akan lebih fokus terhadap peran yang bersangkutan di seputaran itu, ya kan? Bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai tentu anggota tim, dan saran-saran apa yang
diberikan, termasuk bagaimana usulan-usulan sebelumnya dan prosesnya, serta apa yang menjadi rekomendasi atau kesimpulan dari tim itu, sehingga pengadaan Chromebook ini dilakukan, ya. Kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar 9,9 triliun rupiah. Diduga ada persekongkolan untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook, padahal Indonesia belum memerlukan laptop jenis tersebut karena keterbatasan akses internet di wilayah Indonesia. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pun angkat suara. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Sebelumnya, Kejagung langsung mencekal 3 mantan staf sus Nadiem. Mereka adalah Fiona Hanfayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Kejagung juga telah menggeledah 2 apartemen milik staf sus Nadiem di kawasan Kuningan, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan kembali menyidak perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Kali ini sidak dilakukan di perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan, PT Wom Finance yang berada di Jakarta Utara. Sidak dilakukan atas laporan dari mantan pegawainya yang melaporkan soal penahanan ijazah. Kedatangan Wamenaker diterima oleh perwakilan perusahaan. Para pegawai yang membuat laporan pun ikut hadir dalam sidak kali ini. Pihak perusahaan berjanji akan mengembalikan ijazah pada Selasa dan Kamis minggu depan. Saya tetap disuruh sebagai collection. Jadi ini kan saya ditanya kenapa resign, saya ini harus diapresiasi. Nah sekarang karena ini sudah Bukut ini sudah komit untuk memulangkan, atas tidak ada penalti, ini nyaman nggak dengan informasi ini, Dek? Bu, Ibu telepon aja. Kalau Ibu merasa punya backing. Sementara di lokasi sidak kedua, Wamenaker sempat adu mulut dengan pihak perusahaan. Perwakilan perusahaan bernama PT Virtus Facility Service sempat melarang Wamenaker naik ke kantor perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing ini dilaporkan pegawainya karena menahan ijazahnya. Silakan naik, yang begitu dong kalian. Udah santai, ayo masuk ke perusahaan aku silakan. Siapa pelapor? Silakan naik. Silakan naik. Nanti jangan dihalangin. Mereka menjalankan ini mereka nih, kewajiban mereka. 1, 2, sebentar. Udah langsung. Ya, sebelumnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke perusahaan yang menahan ijazah para karyawannya. Sidak dilakukan setelah mantan karyawan perusahaan tersebut melapor harus membayar uang pengganti untuk mengambil kembali ijazahnya. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Jumat siang mendatangi kantor asuransi Jasara Harja Putra yang merupakan anak perusahaan BUMN yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kedatangan Wamenaker untuk menindaklanjuti adanya laporan dari seorang mantan karyawan perusahaan tersebut yang ijazahnya ditahan dan diharuskan membayar uang pengganti untuk mengambil ijazah mencapai 50 juta rupiah. Wamenaker terkejut, pihak perusahaan ternyata menahan puluhan ijazah asli karyawan dan mantan karyawan. Dan di setiap lembar ijazah asli tersebut, terdapat surat bukti tanda terima penahanan ijazah. Wamenaker akan melaporkan hal ini kepada Menteri BUMN untuk segera ditindaklanjuti. Nah makanya, ini kan bayangin, ini BUMN, anak perusahaannya, atau cucu lah, melakukan praktek ilegal. Nah makanya nanti saya akan sampaikan ke Pak Erick Thohir, lantas ada Wamennya, teman-teman saya semua tuh. Kalau mereka kan baru semua, praktek ini kan udah lama. Gitu. Tapi nanti akan kita speak up terus agar praktek-praktek penahanan ijazah ini
segera dihentikan. Sebelumnya, Wamenaker juga melakukan sidak di perusahaan Duta Palma Nusantara yang berlokasi di Duta Palma Tower, Jakarta. Dari hasil sidak didapati sejumlah dugaan pelanggaran, salah satunya penahanan ijazah para karyawan, serta gaji yang masih di bawah upah minimum. Kalau ijazah ditahan, per detik ini tidak dipulangkan, saya akan melakukan upaya hukum, pidana. Itu kena pidana penggelapan. Kedua, ternyata ketika saya kemari ada laporan lagi terkait hak pesangon mereka. Mereka yang bekerja 31 tahun, 29 tahun, 10 tahun, ada yang 12 tahun dan sebagainya. Dikasihnya hanya 2,5 bulan. Saya nggak ngerti setengah, saya salah atau nggak tuh? Bener nggak? Ada yang cuma 1,5 bulan. Nah ini kan dalam norma tenaga kerjaan itu pelanggaran, Pak. Tak hanya itu, perusahaan juga membayar pesangon karyawan di bawah aturan dan ketentuan ketenaga kerjaan. Mereka mengaku terpaksa memotong pesangon lantaran kondisi perusahaan yang harus lakukan efisiensi. Namun perusahaan berjanji akan membayar penuh uang pesangon mantan pegawainya setelah kondisi perusahaan membaik. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melepas 700 buruh untuk bekerja di perusahaan baru. Para buruh ini sebelumnya merupakan korban PHK. Ratusan buruh berkumpul di Rupatama Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis sore. Para buruh ini terkena pemutusan hubungan kerja. Atas arahan Presiden Prabowo, Kapolri Jenderal Listio Sigit melepas 700 buruh untuk diberangkatkan ke tempat kerja baru di 2 buah perusahaan. Total 2 perusahaan swasta ini membutuhkan 35.000 pekerja. Dan para pekerja dibebaskan untuk memilih sesuai keinginan. Terbukanya lapangan kerja membuka harapan bagi para buruh yang terkena badai PHK. 700 dan mungkin ke depan nanti akan ada kurang lebih 1.000 lagi secara bertahap dan mereka akan kita dorong untuk bekerja di perusahaan yang memang menjadi pilihan mereka, yaitu di Tang Chung Hong dan PT Indo Dreamer, di mana tentunya ini menjadi kabar yang baik bagi kita di tengah dinamika global yang ada. Pertumbuhan ekonomi khususnya industri padat karya di wilayah Brebes dan di wilayah Cirebon. Aceh dan Sumatera Utara berebut pulau. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bantah ada minyak dan gas bumi di 4 pulau yang diperebutkan. Sementara Gubernur Aceh meminta 4 pulau bersengketa dikembalikan ke provinsinya. Empat pulau tak berpenghuni menjadi rebutan 2 provinsi usai keputusan kontroversial Mendagri Tito Karnavian. Dalam Kepmendagri yang terbit 25 April lalu, pemerintah memasukkan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal sebelumnya, keempat pulau itu ada di wilayah Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Putusan Mendagri itu menuai protes meluas masyarakat Aceh. Perebutan 4 pulau juga melibatkan 2 gubernur. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta 4 pulau bersengketa dikembalikan ke Provinsi Aceh. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menawarkan pengelolaan bersama ke 4 pulau tersebut. Ya, 4 pulau itu sebenarnya itu bukan kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dulu kala itu memang hak Aceh, bukan yang punya Aceh. Di situ ya kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya ke pemilihan, kami terbuka. Kemudian kalau bilang Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan. Tidak ada sama sekali wewenang. Mencegah konflik makin memanas, Presiden Prabowo diminta turun tangan menganulir keputusan Mendagri soal kepemilikan 4 pulau. Tim Liputan iNews melaporkan.
Terkait polemik berebut 4 pulau antar Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyebutkan bahwa 4 pulau tersebut merupakan wilayah Provinsi Aceh. Dan berikut pernyataan Yusuf Kala. Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, itu secara historis sudah dibahas di Kompas oleh tulisannya bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap Sulawesi Selatan, walaupun dekatnya ke NTT. Itu biasa. Nah, jadi tadi kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito mengenai hal ini. Wah, tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu undang-undang juga. Hanya karena analisa perbatasan. Selama ini orang sana pulau itu bayar pajaknya ke Singkil. Nanti ada temannya akan bawakan bukti pajak dia ke Singkil. Sementara itu pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyatakan dan juga menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi melainkan ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif dan legal. Dari rapat tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda Aceh maupun Sumatera Utara. Nah kemudian itu tahun 2022 sudah diputuskan itu capnya, keputusan Mendagri tentang nama wilayah itu dan terletaknya. Nah tahun 2005 yang April kemarin itu karena hanya pengulangan. Nah namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima ya, kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum betul misalnya ya, kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal. Jadi kalau misalnya Pak Gubernur, Pak Bobi dan Pak Muzakir Manap berdialog untuk misalnya mengelola bersama, why not? Kami akan sangat senang sekali. Kita pasti akan mendukung karena kami nggak punya kepentingan selain adanya kepastian daerah itu. Itu aja. Ya, pemirsa, pro kontra perebutan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil untuk menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara terus bergulir. Wakil rakyat Aceh meminta Mendagri kembalikan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil kembali jadi bagian daerah istimewa Aceh. Pengesahan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara hingga kini masih menuai kritikan dari masyarakat Aceh. Salah satunya datang dari DPR Aceh yang meminta agar Menteri Dalam Negeri untuk mengkaji ulang terkait keputusannya tersebut. Sementara terkait pernyataan Mendagri agar menggugat ke PT UN, pihak DPR Aceh masih mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti. Itu kan ya salah satu ruang, ya salah satu solusi. Nah inilah kita kaji, ya kita telaah dulu. Ya, nah apakah kita memang ya nanti dari dokumen, dari bukti, ya nah itu memang sudah cukup kuat, nah sehingga memang pantas dan wajar, yaitu kita ya langkah-langkah terakhir lah kalau bisa ya karena dengan komunikasi ya selesai ya balik itu ke kita ya saya kira nggak sampai ke sana, ini kan masih ada tahapan-tahapannya.
Empat pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Empat pulau ini sendiri memiliki potensi cadangan minyak gas dan bumi atau migas yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung belusukan mengecek pembangunan tanggul penahan banjir rob atau banjir pesisir di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan tanggul 52 miliar rupiah. Gubernur Jakarta menargetkan pembangunan tanggul yang masuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development atau Giant Sea Wall sepanjang 1,4 km rampung akhir Desember mendatang. Pramono mengecek ketinggian air di pesisir utara Jakarta dan mengecek kondisi tanggul beton di wilayah Muara Angke. Pramono akan melanjutkan pembangunan tanggul sepanjang 1 km pada 2026 sehingga nantinya terbangun tanggul sepanjang 2,4 km untuk mencegah banjir rob di Muara Angke. Namun untuk mencegah turunnya permukaan tanah dan banjir rob, Pramono melarang penggunaan air tanah di wilayah Muara Angke. Pramono berjanji mendistribusikan air bersih sebagai gantinya. Ya, sebelumnya saat menutup gelaran International Conference of Infrastructure, Presiden Prabowo Subianto mencari Gubernur Jakarta dalam hall pertemuan, namun tidak mendapati Pramono di sana. Khusus Teluk Jakarta kemungkinan 8 sampai 10 miliar dolar. Kalau 8 sampai 10 miliar dolar saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Nggak hadir. Waduh, ini coba diselidiki kenapa tidak hadir. Pakai kacamata biar saya. Tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu berapa hari yang lalu dan saya sudah kirim utusan, ya, tanya Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Ya, tanggul raksasa atau Giant Sea Wall akan segera dibangun di pesisir utara Jakarta. Presiden Prabowo dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai proyek ini tak bisa ditunda lagi. Proyek besar tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall segera dimulai dan membutuhkan anggaran 123 triliun rupiah. Dana itu akan dipergunakan untuk membangun tanggul sepanjang 41 km. Presiden Prabowo Subianto menilai Giant Sea Wall diperlukan untuk memitigasi bahaya banjir dan terjadinya penurunan permukaan tanah. Prabowo menilai proyek ini tidak bisa ditunda lagi. Sementara AHY menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih terus mengkaji proyek tanggul laut raksasa tersebut secara komprehensif dan diselesaikan dengan cepat. Salah satunya adalah ketika memang sudah tidak ada lagi opsi yang lain, kita harus membangun tanggul raksasa. Tapi harus kita pahami juga secara utuh bahwa permasalahan itu juga dari hulu ke hilir. Jadi pendekatan infrastruktur juga harus pas. Tidak semua bisa menggunakan pendekatan yang sama, oleh karena itu studi harus terus dimutakhirkan, tetapi juga harus segera ada upaya untuk memulai. Awali dulu, tetapi tidak boleh gegabah, namun juga tidak boleh berlama-lama karena sebetulnya sudah cukup lama pengembangan konsep penguatan pantai utara Jawa ini yang sekali lagi jangan sampai kita terlambat, bencana datang yang kemudian kita tidak siap mengantisipasinya. Tetapi saya punya harapan dan keyakinan sekaligus banyak yang tertarik untuk bisa terlibat dalam pembangunan dan proteksi kawasan utara Jakarta atau Jawa ini, tetapi pemerintah juga akan hadir secara langsung. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Dalam pidatonya, Presiden mengumumkan kenaikan gaji hakim dengan paling tinggi 280%.
Ya, Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Mensesnek Prasetyo Hadi, hingga Seskap Teddy Indra Wijaya saat memasuki ruang acara. Langsung disambut yel-yel yang dinyanyikan oleh para calon hakim. Pengukuhan hakim di tahun ini dilakukan setelah 5 tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim kali terakhir pada 2020. Dan saat berpidato, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim di mana hakim paling junior kenaikannya paling tinggi, yakni 280%. Sebetulnya masalah gaji itu adalah paragraf kelima. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 paragraf lagi. Tapi udahlah, aku langsung aja deh. Ya. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya, Pak. Jadi saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar, sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Tapi intinya saya menegaskan betapa pentingnya para hakim. Anda adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok, hakim yang tidak bisa dibeli, hakim yang cinta keadilan, hakim yang cinta rakyat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Rakyat Indonesia tergantung sama para hakim. Dan saya sebagai mandataris, saya sadar itu, dan karena itu saya perintahkan menteri-menteri saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Cari uangnya. Enaknya jadi presiden tuh tinggal perintah-perintah. Yang pusing menteri-menteri, terutama menteri keuangan. Saya minta dinaikkan. Datang ke saya, segini Pak, kurang. Kalau perlu, anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi.
Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saya jadi presiden, saya kaget. Saya tanya, gimana kondisi hakim? Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Saya dapat laporan ada hakim yang masih kontrak. Tidak punya rumah dinas dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan perumahan dan gaji. Saya kira saya langsung aja ya. Sebetulnya masalah gaji itu adalah paragraf kelima. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 paragraf lagi. Tapi udahlah, aku langsung aja. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran yang menewaskan Panglima Korps Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Hussein Salami. Informasi lengkapnya usai jeda berikut ini.